Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Katriza Imania selaku dosen administrasi publik, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah administrasi publik yang kami beri judul Disfungsi dan Birokrasi. Baiklah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 10 terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Karina Puskabela selaku moderator, Dwi Nata, dan Salsabila Nazifa. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Salsabila. Pada Salsabila saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Pengertian birokrasi. Secara etimologi, birokrasi diambil dari kata berau dalam bahasa Prancis dan kratos dalam bahasa Yunani. Berau berarti meja tulis, sedangkan kratos artinya pemerintahan. Birokrasi diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak orang berada di tingkat bawah daripada tingkat atas. Biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya sipil maupun militer. Birokrasi menurut para ahli itu ada dari Weber dalam Surah Dinata 2002 bagian 27 dan Fritz Morgenstern Max Bintoro Cokro Amijojo tahun 1984. Pengertian disfungsi, dysfunction of bureaucracy atau disfungsi birokrasi, yakni berkaitan dengan struktur, aturan, dan prosedur atau berkaitan dengan karakteristik birokrasi atau birokrasi secara kelembagaan yang jelek, sehingga tidak mampu mewujudkan kinerja yang baik atau erat kaitannya dengan kualitas birokrasi secara institusi. Apakah tipe ideal birokrasi Weber masih dapat ditemukan di negara Indonesia pada saat ini? Menurut kelompok 10, ya. Tipe ideal birokrasi Weber masih dapat ditemukan di Indonesia saat ini karena tipe ideal birokrasi menurut Weber itu ada 3. Yang pertama, otoritas ideal. Yang kedua, otoritas karismatik. Yang ketiga adalah otoritas legal rasional. Otoritas tradisional. Weber berpendapat bahwa otoritas tradisional merupakan suatu otoritas yang dimiliki seseorang karena adanya hubungan keluarga dengan pemimpin terdahulu dari para pengikutnya, sehingga para pengikut yang telah mempunyai kepatuhan terhadap pemimpin yang terdahulu secara otomatis akan mengikuti dan patuh terhadap otoritas yang dibuat oleh pemimpin mereka yang baru. Weber tahun 1921 atau 1968, bagian 223. Contoh, Dukun Adat Tengger Desa Ngadiwono. Dukun adat di masyarakat Tengger merupakan pemimpin adat yang diyakini oleh masyarakat atas warisan dari dukun adat terdahulu. Adat ini sudah menjadi sistem yang tidak bisa dipisahkan atau digantikan antara elemen satu dengan yang lainnya. Sistem adat tidak boleh dirubah sedikit pun. Yang kedua, ada otoritas karismatik. Dalam pendapat Max Weber mengenai otoritas karismatik, dalam otoritas ini orang-orang bersedia untuk mematuhi sebuah kepemimpinan tertentu atas dasar keyakinan mereka akan karisma atau wibawa yang dimiliki oleh sang pemimpin. Karena karisma itu diyakini bersumber dari kekuatan yang sakral, maka tidak sembarang orang bisa mendapatkannya. Contohnya, proses menjadi dukun adat Tengger. Masyarakat suku Tengger percaya bahwa dukun adat adalah orang istimewa dipilih oleh leluhur mereka. Tidak sembarang orang bisa menjadi dukun adat, mereka harus melewati satu ujian untuk bisa menjadi dukun. Ujian tersebut bernama Mulunen. Yang ketiga yaitu otoritas legal rasional. Dalam pendapat Max Weber mengenai otoritas legal rasional, seleksi pemilihan pemimpin yang berhak menduduki posisi otoritas telah diatur dalam sebuah peraturan yang sah dan telah diakui oleh organisasi birokrasi. Sedangkan bawahan atau rakyat tunduk terhadap pemimpin karena posisi sosial mereka diatur paksa oleh undang-undang. Contohnya sertifikasi Dukun Adat Tengger. Dukun Adat Tengger juga memiliki sertifikasi layaknya di kepemerintahan desa. Namun sertifikasi Dukun di Tengger tidak termasuk dalam birokrasi secara resmi atau diatur dalam perundang-undangan. Baik, terima kasih moderator. Presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian materi yang telah kami jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.